Pernah nggak sih kalian merasa nggak bisa mengatasi konflik batin dalam pikiran kalian dengan baik, dan ujung-ujungnya malah bikin masalah yang udah ada jadi makin rumit dan membuat kita jadi nggak bisa ngadepin masalah, dan jadi sering stres, merasa nggak berdaya, dan bingung kenapa kita punya sikap kayak gini? Halo semua, aku Indra Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, aku akan ngejelasin ke kalian tentang kenapa sih kita seringkali tidak bisa menghadapi kenyataan dengan baik berdasarkan teori Sigmund Freud. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa mendapatkan gambaran secara ringkas tentang teori Sigmund Freud ini dan bagaimana diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya masalah kayak gini udah pernah dijelasin sama seorang ahli psikologi asal Austria bernama Sigmund Freud. Lalu siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah seorang ahli psikologi yang lahir pada tahun 1856 dan dikenal sebagai bapak pendiri aliran psikoanalisis. Psikoanalisis adalah aliran psikologi klasik yang paling populer dan masih banyak dipakai oleh banyak psikolog dan terapis sampai saat ini. Psikoanalisis mengatakan bahwa setiap manusia pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari. Psikoanalisis percaya bahwa setiap tingkah laku yang kita lakukan berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah pendorong dasar dari semua tingkah laku kita. Jadi ketika kita suka sama seseorang, mau makan apa, mau kerja di mana, mau melakukan kejahatan atau biasa saja, itu semua dipengaruhi alam bawah sadar kita. Kepribadian kita terdiri dari 3 komponen yang selalu berdinamika dan berkonflik. Singkatnya, ada 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Seseorang adalah gabungan dari id, ego, dan superego yang masing-masing punya ciri khas berbeda yang membentuk kepribadian seseorang. Id adalah dorongan dari dalam diri kita. Id menjadi insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Id ini bersifat primitif. Id memuaskan nafsu dasar manusia. Id tidak peduli norma dan nilai. Komponen kedua adalah superego. Superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kalau Id tidak melihat norma dan nilai, maka superego adalah nilai dan norma. Superego akan melarang seseorang untuk melakukan tindakan di luar nilai dan norma. Disinilah konflik batin terjadi. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, akan selalu ada perdebatan antara id dan superego. Id memuaskan nafsu dengan cara apapun, sedangkan superego menegakkan aturan serta nilai dan norma. Dua hal itu selalu berbenturan. Ketiga adalah ego. Ego menjadi penghubung id dan superego dengan dunia nyata. Pertanyaannya adalah, apakah kemauan id selalu bisa diwujudkan? Apakah kemauan itu sesuai dengan aturan masyarakat? Kita menyesuaikan diri dengan kenyataan melalui komponen ego. Hubungan antara ego, superego, dan id diibaratkan seperti kuda yang berlari di lintasan pacuan kuda. Id adalah kudanya, superego adalah lintasan kudanya yang bisa saja menghalangi kudanya ketika ingin melakukan sesuatu, dan ego adalah pengendaranya yang mencoba mengendalikan kuda ini mau kemana dan melawan batas atau tidak. Menurut Freud, gabungan dari ketiga komponen itu akan menghasilkan salah satu dari 2 tipe orang. Ada yang mampu menghadapi realita dengan baik, artinya mereka memiliki ego yang kuat dan biasanya selalu memiliki solusi yang tepat buat permasalahan mereka dan percaya bisa menghadapi kenyataan yang ada. Dan tipe orang yang kedua, yaitu orang yang tidak mampu menghadapi realita dengan baik, memiliki ego yang cenderung lemah dan cenderung tidak bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan baik, cenderung impulsif dan menjadi mudah stres. Nah, berdasarkan penjelasan aku tadi, kira-kira kalian tipe orang yang mana nih? Semoga kita semua tipe orang yang pertama ya. Oke semua, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dadah!